Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martina Kondo, kelas 2019B, NPM 219-1043-0079, jurusan Sejarah dan Sosiologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Teori Dependensi. Nah, yang pertama, konteks lahirnya teori dependensi. Teori dependensi pertama kali di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin Kebal pada masa awal tahun 1960-an. Yang kedua, kritik teori dependensi terhadap teori modernisasi. Andre Gunnar Frank 1969 mengumumkan kritik terhadap teori modernisasi dan juga merupakan kritik teori dependensi terhadap teori modernisasi, yaitu 1. Sebagian besar kategori teoritis dan implikasi kebijaksanaan pembangunan yang ditemukan dalam teori modernisasi merupakan jaringan pengalaman kesejarahan negara-negara kapitalis maju di Eropa Barat dan Amerika Utara. 2. Teori modernisasi memiliki kekurangan karena hanya memberikan penjelasan faktor dalam internal sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Teori ini memiliki asumsi bahwa ada sesuatu di dalam negara dunia ketiga. Nah, 3. Negara dunia ketiga tidak akan dapat dan tidak perlu mengikuti arah pembangunan negara-negara barat karena mereka memiliki pengalaman sejarah yang berbeda yang tidak pernah dirasakan negara-negara barat sebelumnya. Negara barat tidak pernah mengalami kolonialisme, sedangkan negara dunia ketiga umumnya merupakan koloni negara barat tersebut. Yang ketiga, kritik terhadap teori dependensi klasik. Nah, yang pertama, teori ini terjebak dalam suatu kecenderungan untuk menganalisis dan menetapkan persoalan ketergantungan suatu negara dunia ketiga dengan negara lainnya tidak berbeda, tidak ada sesuatu yang unik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, teori ini secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal dengan hampir sama sekali dinamika internal, seperti misalnya peranan kelas sosial dan negara. Teori ini menyatakan mewarisi warisan teoritisnya neomarxisme, paling tidak sebagian diletakkan dalam analisis kelas dan negara dalam kajiannya. 3. Ketergantungan dalam pembangunan dapat saja wujud bersamaan dalam dan bahkan lebih dari itu. Situasi ketergantungan tidak terlalu harus membawa keterbelakangan. Nah, yang keempat, teori dependensi baru. Teori dependensi baru adalah kritik terhadap teori dependensi
beberapa tokoh yang termasuk dalam teori dependensi baru. Di antaranya Fernando Henrique Cardoso, Thomas Beckel, Hagen Co, dan Matar Massoud. Nah, yang kelima, kritik terhadap teori dependensi. Teori ketergantungan ditunjukkan bahwa negara-negara yang ekonominya lebih kuat bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi dan negara yang lebih lemah. Terima kasih.